STR P2T yang dikeluarkan oleh bagian perizinan provinsi tidak bisa digunakan untuk perpanjangan STR. Kenapa ya? Iyalah karena STR-nya itu tidak sesuai dengan aturan undang-undang, melanggar undang-undang. Oke, jadi kita mulai ya. Coba kita lakukan dulu lah biar lebih kelihatan prosesnya. Untuk pertama-tama perpanjangan STR bagi P2T kita coba dulu dengan meminta PIN. Nah, untuk minta PIN ini pasti sangat mudah karena cukup dengan memasukkan semua data-data tersebut sesuai dengan KTP kita. Nah, sudah ya? Registrasi berhasil. Itu dia nomor PIN-nya atau kode PIN-nya yang akan kita gunakan untuk mengakses KTKI. Oke. Di copy saja, kemudian di paste, masukkan email yang kita gunakan tadi, lalu masuk. Ya, sudah berhasil ya. Oke, kita coba mulai dengan melakukan registrasi ulang. Oke, perpanjangan, karena kita memperpanjang STR P2T ya. Lihat, sebelah kanan sudah saya tunjukkan surat tanda registrasi perawat yang dikeluarkan oleh P2T. Pelayanan perizinan terpadu. Ini kebanyakan di daerah Jawa ya. Kalau di daerah lain di luar Jawa ini nggak ada yang pakai begini. Semua STR dari MTKI. Belum pernah saya lihat dari daerah lain kecuali dari daerah Jawa yang mengeluarkan surat beginian ya. Padahal dia tahu undang-undang nggak ada itu. Coba dilihat ya. Kita masukkan nomor STR-nya. Itu nomornya kan nomor registrasi. Kita masukkan nomor STR yang ada di P2T-nya. Bisa nggak? Masukkan semuanya dengan detail ya. Walaupun di sana sudah ada sih, masukkan 7 digit terakhir. Coba aja. Karena nggak ada digit terakhirnya itu. Apa yang terjadi? Data STR Anda tidak ditemukan. Ya iyalah kan nggak mungkin. Orang ini datanya di provinsi kok. Sementara STR MTKI itu terdatabase di Kementerian Kesehatan. Nggak mungkin kan? Nomornya juga salah semua itu nomornya. Tidak ada. Kalau nomor STR yang dari MTKI itu nggak ada huruf-hurufnya, nggak ada miring-miringnya. Oke, jadi kita abaikan perpanjangan. Mau tidak mau kita coba ke registrasi baru. Ini untuk membuktikan apakah kita yang punya STR P2T ini pernah diurus oleh ya siapakah yang mengurus itu supaya keluar STR-nya dari MTKI. Nah, ini kita lihat lulusan tahun 2013 ya ke atas ya. Nah, 2013 ke atas itu wajib Serkom. Oke, kita coba dulu. Karena ini Serkomnya ada ya. Coba dilihat di STR P2T-nya itu ada nomor sertifikat kompetensi. Jadi saya pikir ini juga sudah ada Serkomnya. Tidak ada masalah sebenarnya. Cuman tinggal dokumennya aja lagi. Nah, sekali lagi ya. Untuk STR P2T, kalau tidak pernah diusulkan ke Kementerian Kesehatan, maka STR-nya tidak ada di database. Ya harus baru. Harus buat baru. Kalau muncul berarti pernah diajukan. Kita coba tadi sudah ya gagal untuk yang perpanjangan karena tidak ditemukan data STR-nya. Sekarang kita coba menggunakan pengajuan STR baru. Anggap tidak pernah buat STR. Oke. Masukkan data-data ini ya untuk STR di atas 2013 atau yang lulus di atas 2013. Oke, berhasil ya. Ternyata datanya terekap dengan baik di PD Dikti. Data di Dukcapil dan data PD Dikti berbeda. Ada yang 89 lahirnya Dukcapilnya dan 85 di Diktinya. Jasanya 89 yang benar. Berarti yang di PD Diktinya salah. Otomatis Serkomnya juga salah itu pasti. Karena dia ngikuti dari Serkom. Jadi kita pilih adalah yang dari Dukcapil. Karena Dukcapilnya yang benar. Nah, dengan ini saya menyatakan data saya sudah benar. Sesuai dengan Dukcapil. Bukan data PD Dikti. Karena Serkomnya pasti salah sudah ini. Ini kan berbeda sekali. Tanggal lahirnya berbeda. Mulai. Oke, setelah tunggu. Ini jaringan memang kurang bagus sekarang ya. Tapi saya coba. Tadi ya. Nomor induk mahasiswa itu dipakai nomor induk yang nurse-nya. Oke. Berhasil ya, pengambilan datanya berhasil karena tercatat di PD Dikti. Oke, masukkan semua dokumen-dokumen dibutuhkan seperti
Pas foto resmi, latar merah, ukuran 4x6. Filenya sebesar kurang dari 200 KB. Jangan juga kurang dari 50, terlalu kecil sebenarnya. Kalau bisa 100 sampai 150 biar terang gambarnya. KTP, ijazah, kemudian ya yang foto sama KTP itu bentuknya JPEG, sedangkan yang lain PDF semua. Ijazah, Serkom, sumpah profesi, surat sehat, pernyataan patuh etik profesi yang dari BPNI ya. Nah itu semua sudah lengkap. Kalau mau tahu bentuk dokumennya silahkan di searching video saya yang lain. Itu ada mengenai persiapan dokumen-dokumennya. Kemudian lengkapi data-data yang lainnya. Daftar oleh provinsi mana dan seterusnya sampai ke bawah. Lanjut dengan detail alamat rumah. Alamat rumah ini selalu kita masukkan alamat sesuai KTP ya. Oke, sesuai KTP. Kenapa? Karena di sini meminta data KTP gitu loh. Kalau misalnya berbeda alamat KTP dengan tempat tinggal tempat kerjanya, gunakan pada bagian korespondensi. Kenapa? Karena kita kan tidak mungkin KTP kita Papua misalnya, tinggal di Kalimantan, lalu minta kirim ke STR-nya ke Papua lagi, jauhan. Kirim aja yang terdekat. Jadi pilih korespondensinya berbeda dengan alamat rumahnya, alamat KTP-nya. Oke, lanjut ya. Nah, kita pilih kantor pos sesuai dengan domisili kita aja. Boleh kok di tempat tinggal misalnya terbaru atau di tempat kerja, boleh nggak apa-apa. Nanti diatur aja di kode posnya. Kode pos isi sendiri nggak apa-apa. Untuk yang kedua bagian info administrasi, masukkan apakah Anda sudah bekerja gitu ya. Klik kalau sudah, pilih yang pilihan yang sudah. Kerjanya di mana? Nah, lengkapi aja jenis tempat kerja, rumah sakit, tempat kerja pemerintah, nama tempat kerja, alamat tempat kerja. Kemudian pilih provinsi, kemudian kabupaten, lalu bagian yang lainnya. Ya. Ini kosongkan yang tidak ada datanya. Untuk honorer menggunakan swasta, semua swasta. Honorer P3K apa itu terserah. Nah, masukkan semuanya. Nomor ijazah, tanggal lulus ya. Lalu kompetensi, pilih kompetensi kita, perawat, kebetulan ini perawat ya. Lalu nurse-nya, lanjut. Oke, tidak usah diisi subkompetensinya karena belum ada. Kalau yang S2 baru ada. Nah, isi data-data ini sesuai Serkom kita. Tadi sudah ada Serkomnya ya, yang di STRP2T-nya, tapi lebih baik buka Serkomnya sendiri. Semua selesai, klik saja lanjut. Lalu kalau data-data ini sudah sesuai ya, sebelum diteruskan lihat dulu. Kalau ada yang salah, perbaiki lagi, batal gitu kan, kembali lagi perbaiki. Nah, selesai. Tab 3, selamat registrasi selesai. Oke, cek status ya untuk lihat. Nah, udah tinggal nunggu aja. Nah, biasanya di sini teman-teman itu menunggu validasi oleh validator KTK itu bisa makan waktu sehari ya, bahkan 10 hari. Saran saya sangat menginput ini lebih baik pada jam kerja, jangan hari libur atau malam. Misalkan jam kerja aja. Biasanya mereka akan buka. Pantau lewat email kita atau cek status ya. Nah, cara cek statusnya begini. Ya, buka lagi KTKI tadi, ktki.kemkes.go.id. Masukkan email kita, lalu masukkan PIN kita, kode captcha-nya juga dimasukkan sesuai dengan yang tertera di situ. Oke, masuk. Setelah itu cek status. Jadi ini bisa kita lakukan tanpa harus membuka email. Karena biasanya lebih cepat di sini sih daripada di email ya. Kadang juga bisa email duluan, nggak ngerti juga sih. Nah, keluar ya sudah ya tadi ya, kode billingnya, bayar segera di bank. Oke, setelah dibayar di bank kita tinggal menunggu aja. Cek aja statusnya terus, cek status. Rutin aja lah, cek status seminggu sekali nggak apa-apa, atau sehari tiap hari kalau mau tahu ya nggak apa-apa juga sih. Oke, nah ini kalau sudah dalam posisi STR kita sudah dikirim ke kantor pos, nah kan sudah ada. Nah, oke, untuk memastikannya betul atau di mana posisinya kita bisa tracking. Tracking melalui apa? Melalui kantor pos lain ya, PT Pos Indonesia. Apakah kita langsung ke kantor pos? Boleh saja kalau kita mau ngecek.
Tapi saya sarankan sih lebih baik kita menunggu diteleponi oleh petugas pos. Oh, sudah datang STR-nya. Ya, daripada kita bolak-balik kan. Nah, ini cara trackingnya ya, melalui online. Kenapa? Karena kita perlu tahu betul enggak sudah di kantor pos, ya kan? Karena sekarang semua serba online. Apa online sekarang, ya. Klik aja Pos Indonesia tracking. Nah, tracking pos, kantor pos boleh ya, atau Pos Indonesia boleh, yang penting dia masuk. Ya, muncul www Pos Indonesia, udah ada. Nah, udah, masukkan nomor STR tadi, masukkan nomor resi. Nomor resi itu nomor STR, STRE yang ada itu. Nah, STR itu kan, nah itu STR resinya 2201. Saya bukan robot, klik aja gitu ya. Lalu lihat, nah sudah ada di Tenggarong, ya kan? Dari Jakarta udah datang dia, tanggal pengirimannya ya. Oke, habis ini kita ngapain lagi? Ya sudah, kantor pos untuk ngecek aja sih. Tapi daripada bolak-balik ya tunggu aja seminggu misalnya dari tanggal pengiriman itu, cek aja. Kalau lebih dari seminggu ya cek aja langsung ke sana. Siapa tahu sudah ada kan, siapa tahu. Nanti bolak-balik aja kerjaannya. Apa-apa sih sekali-kali kan bolak-balik. Nah, untuk mendapatkan soft filenya sambil menunggu itu dikirim kantor pos, kita bisa cek kartu registrasi. Di sebelah cek status tadi. Cek kartu registrasi. Kemudian nah itu sudah muncul. Baru kita lakukan scan barcode. Scan barcode-nya menggunakan aplikasi. Ambil aja di Play Store ya. Ada itu scan barcode. Nah, ini untuk mengambil STR soft file-nya ya. Karena kita butuh soft file itu untuk apa? Untuk menunjukkan ke perusahaan atau ke rumah sakit atau ke puskesmas bahwa kita sudah mengurus STR, sudah ada STR-nya, cuman dalam proses pengiriman. Pengirimannya lama, kenapa? Ya kan jauh-jauh tuh. Dan biasanya nggak dikirim satu-satu, enggak, ya satu paket lah, berapa puluh orang yang wilayah ini sekaligus gitu kan. Scan barcode ya, menggunakan aplikasi Android. Nah, itu kan sudah muncul. Ya sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan. Nah, ini STR-nya. 2, 3, jreng. Sudah muncul. Oke guys, jangan lupa P2T yang punya STR P2T segera diurus ya.